Kenapa iPhone 16 ini menarik banget buat kalian lirik? Salah satunya kecil-kecil gini punya daya tahan baterai yang edan banget buat temenin aktivitas gue dari pagi sampai malam. Kira-kira sesakti apa? Terus komplainnya apa sih? Yuk kita bahas. Good morning guys. Kali ini kita sehari bersama lagi sama iPhone 16. Betul guys, kalau ngomongin desain terutama kamera modulnya, gue sih lebih demen yang sekarang ya, berasa lebih rapi aja gitu dibanding yang sebelumnya yang diagonal, kayak makan banyak tempat nggak sih? Terus warna-warnanya juga sekarang lebih menarik ya, dengan tekstur dan frame-nya yang matte finish gitu. Apalagi punya ukuran yang pas ya, nggak kegedean dan nggak kekecilan. Nyaman dipakai satu tangan, idaman banget sih ini. Cuma di sisi lain, keunikan kamera modul yang sebelumnya diagonal tadi jadi hilang. Sekarang lebih mirip sama HP-HP lain. Habis itu iPhone 11 Pro ini kedapatan dua tombol baru ya, yaitu action button sama kamera kontrol yang pengalaman pakainya cukup campur aduk sih. Nanti gue jelasin kenapa. BTW buat kalian yang suka otak-atik tone warna foto, bakal happy banget sama fitur photographic style terbaru. Karena selain ada beberapa filter yang disediain, tiap pilihannya bisa kita atur lagi di trackpad ini. Swipe kanan kiri buat atur saturasi warna, sedangkan atas bawah buat atur tingkat kecerahan. Dan kerennya, fitur ini bisa kita lakuin sebelum dan sesudah foto diambil. Kita mau nyarap dulu guys. Lapar. Kenyang. Dan gawat guys, mendukung sehari bersamanya gimana nih? Oh ya guys, update dulu. Sekarang baterainya ada di 91%, jam 10. Kamu kesana deh, aku fotoin dulu. Nggak ada lensa telefoto, bener-bener bikin jarak foto kita nggak fleksibel ya. Terutama buat portrait. Bisa di zoom, tapi pasti kualitasnya bakal menurun. Beda sama varian Pro yang punya 5 kali optical zoom. Oke guys, sekarang kita mau ke library dulu, balikin buku. Oke guys, sekarang saat yang tepat buat cobain fitur audio mix, dan anginnya kenceng banget. Jadi sekarang nanti gue coba ganti-ganti untuk yang standar, studio, apalah satu lagi, dan sinematik. Apakah berfungsi dengan baik? Kita coba dengar saja ya, nanti audionya gue ganti-ganti nanti pas di editing. Oke, hujan. Perjuangan sekali sehari bersama hari ini, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi kita di sini pengen balikin buku dulu ya guys ya. Dan enak, balikin bukunya bisa langsung gitu aja. Gila, hujan pas banget, kita udah nyampe. Cuma gimana baliknya? Habis ini kita masih banyak yang masih dilakuin, tapi hujan gini. Kayaknya sehari bersama hari ini bakal tidak menarik. Tapi untuk zoomnya dia mentok sampai 6 kali ya. Oke guys, jadi sekarang kita lagi mau ke Bugis, mau beli oleh-oleh. Jadi si Nyonya minggu depan pengen balik Jakarta ya. Ya besok. Full seminggu, dan gua ada event mesti pergi. Eventnya kemana? Kalian pantengin aja IG YouTuber Cupiu. Terus sebenarnya kalau kameranya di-compare sama iPhone 16 Pro Max gua, apa bedanya sih? Yang kalau gue lihat sekilas ya, sebenarnya hampir mirip ya. Mau dari video, contohnya video selfie yang sekarang kalian lihat, atau kamera belakangnya beserta fotonya juga. Palingnya emang udah mulai berasa itu saat kalian udah mulai zoom misalnya di atas 2 kali. Misalnya di 5 kali atau 10 kali itu udah berasa emang gambarnya nggak setajam iPhone 16 Pro Max ya. Karena itu tadi yang di 16 biasa dia nggak ada telefoto, jadi dia pakai lensa wide biasa yang di crop, jadi kualitasnya menurun. Dan kalian lihat ini sama aja sih untuk kamera selfie-nya, kecuali low light-nya ya. Gua nggak tahu, nanti kita cobain pas malam.
Oke guys, kita update dulu. Sekarang jam setengah 1, baterai ada di 69% ya. Mau jemput bocil, yuk. Oke guys, sampai lupa kita publish video dulu. Habis publish video kayak biasa gue sempetin berinteraksi sama teman-teman yang sempetin buat komen ya. Thank you banget. Sama nggak lupa buat teman-teman yang nggak bosan buat bantu like video ini. Thank you. Oke guys, kita mau shoot satu video dulu. Udah kelar, gue ngasah dulu bentar dengan game Mobile Legends yang cukup shock ya. Nggak dapet settingan mentok nih, cuman di high ultra aja. Dan gue baru ingat, ini bukan gara-gara chipsetnya nggak kuat, tapi karena maksimal refresh rate di HP ini yang 60 aja. Jadi dapetnya di high. Buat pengalaman main ya mulus-mulus aja sih, dengan suhu yang normal ya di 34an derajat. Gue main segame sekitar 20 menit dan baterai berkurang 4%. Performance HP ini menurut gue nggak usah diraguin lagi sih, karena gue sempat benchmark HP ini dan skornya ternyata lebih tinggi dari iPhone 15 Pro loh. Belum lagi Apple cukup pede pamerin HP ini yang bisa ray tracing dan jalanin game AAA. Gue sendiri belum sempat cobain sih, haruskah dibikin video terpisah? Halo guys, kita mau jalan lagi ronde kedua. Kali ini kita full tim. Padahal salah satu yang bikin menarik si iPhone 16 ini adalah Apple Intelligence-nya ya. Walaupun sampai sekarang masih belum bisa dicobain sih. Apple bilang itu mungkin akhir Oktober ya. Dan itu pun juga baru bahasa Inggris sih. Bahasa Indonesianya masih gelap. Nanti dia kalau udah launching mungkin gue bakal bahas di varian Pro-nya. Oke guys, kita mau bawa bocil ke tempat les, tapi bocilnya tidur. Jadi kita muter-muter dulu, kasih dia tidur mungkin beberapa menit, habis itu baru taruh deh. Oke, habis drop bocil, terus nyonya mau beli makanan bentar, nanti dia nyusul. Dan mari kita ngomongin kamera kontrol guys. Yang mana pertanyaan paling utama, apakah gue pakai? Bisa dibilang jawabannya enggak ya. Sepake-pakenya gua itu paling cuman buat buka kamera app-nya doang. Habis itu kalau mau pindah menu sama jepret sih pakai layarnya ya. Dan karena tombolnya agak bawah, jadi saat pakai vertikal gini, gua pencetnya nggak pakai ujung jari ya, tapi lebih di tengah jari biar pegangannya nggak terlalu turun, yang bikin ya. Tenang, special thanks buat Zack yang udah kirimin case-nya ya. Yang punya grip cukup enak sih, karena ada gerigi-gerigi gitu di sisinya. Terus udah support MagSafe juga, jadi kalau mau ngecharge gampang. Sampai tempelin ke tripod gue ini buat show. Kalau tertarik, produknya gue tag di video ya. Terus lanjut kalau masalah pegang tadi, kayaknya menurut gue lebih cocok kalau pegangnya pakai tangan kiri ya, dan navigasiinnya pakai jari tengah. Karena pegangannya itu jadi nggak terlalu berubah, walaupun perlu waktu sih buat dibiasain. Atau mungkin buat kalian yang kidal lebih enak kali ya pegangannya. Terus terlepas dari pegangan, gue berasa kamera kontrolnya ini masih belum mateng sih. Misalnya saat di mode video ada pilihan depth, style, sama tone yang nggak bisa dipilih. Dan gue ngerti di video kan emang nggak support ya fitur-fitur itu. Tapi kenapa nggak dihilangin aja ya biar nggak bingung? Sama gue mau nanya ke kalian deh. Mungkin nggak ya ke depannya kalau kamera kontrolnya itu lebih difungsiin lagi. Jadi misalnya jadi shoulder trigger buat ngegame gitu. Tapi namanya aja udah kamera kontrol ya. Masa dipakai buat ngegame? Ah, sudahlah. Oke guys, update dulu. Sekarang udah lengkap lagi dan sekarang jam setengah 6 dan baterai ada di 37% ya. Nih. Halo. Oke, kita cari makan dulu guys di Maxwell. Dan kayak biasa buat jinakin bocil kasih nonton YouTube bentar di HP dan pas mau disuruh udahan. Papa take ya. Finish. Come on. Hey, you. Jadi kurang lebih nonton YouTube tadi sekitar 42 menit dan baterai berkurang 5%. Why you smile like that? Yeah. Habis itu gue
lanjut bikin konten bentar dan... Oke guys, hari yang panjang. Tadi habis bikin konten sebentar. Gue sebenarnya masih mau lakuin satu... Untuk kamera low light, kalau dilihat sekilas gini surprisingly punya hasil yang mirip banget ya. Mau selfie ini, kamera belakang, sampai ke flare-nya juga. Paling satu yang gua notice untuk ultra wide dynamic range-nya sedikit lebih baik di 16 Pro Max. Bisa dilihat di toko depan situ tuh, tapi nggak terlalu jauh beda juga. Sedangkan lensa wide-nya mirip-mirip. Terus buat foto, gambar di iPhone 16 cenderung lebih diterangin ya, dengan selfie yang mirip-mirip juga. Kok matching sama baju kamu? Ayo kita balik. Are you tired, Ethan? Yeah. You want to sleep? Yeah. You want to go home or stay here? Stay here? Don't want to go home? You say you're tired? Bodoh, pulang aja. Halo. Akhirnya sampai rumah jam 8-an dan baterai sisa 21%. Dan sebelum gua spill SOT-nya, mari kita bahas dosa terbesar HP ini yang masih 60 Hz. Dan fun fact, iPhone generasi pertama di 2007, mungkin sekitar 17 tahun lalu, masih 60 Hz juga loh. Artinya apa? Kita patut mengapresiasi konsistensi Apple akan hal ini. Yuk, bisa yuk 5-10 tahun lagi masih 60 Hz. Canda. Tapi serius ya, buat orang yang udah biasa pakai 120 Hz, ini HP bakal berasa lambat ya. Karena animasinya kayak keputus-putus gitu. Walaupun sebenarnya secara performance nggak ada masalah. Cuman kalau mau fair, setelah pakai beberapa lama, gue udah terbiasa juga sih. Asalkan di saat yang bersamaan, kalian nggak pakai gadget dengan refresh rate 120 Hz. Dan buat orang awam pun, mereka nggak terlalu masalah sama 60 Hz ya. Bahkan kadang nggak bisa bedain. Contohnya di beberapa konten yang gue bikin bareng si Nyonya ataupun adek gue yang masih pakai iPhone 60 Hz. Bisa ditonton videonya deh, dari komen-komennya pada banyak yang suka kok. Terus gara-gara masih 60 Hz ini dan belum promotion, HP ini jadi nggak bisa always on display ya kayak di Pro version-nya dan cukup disayangkan. Habis itu gue sempat mainin HP-nya lagi sampai baterainya di 8% dengan SOT yang tembus 7 jam 44 menit ya. Sadis sih ini. Untuk pemakaian paling gede itu ada di kamera sampai 23% sendiri, terus YouTube, WhatsApp, IG, gaming dan lainnya. Di sini kita juga bisa lihat ya, gue pakai kameranya tuh hampir sejam, cukup sering dah. Good job sih, kecil-kecil cabai rawit. Oke, jadi buat menjawab 8 alasan kenapa iPhone 16 ini patut dilirik adalah yang pertama, iPhone 16 ini adalah iPhone non-Pro pertama yang support Apple Intelligence. Terus yang kedua, buat yang FOMO sama kamera kontrol, walaupun belum terlalu kepake ya sekarang ya, tapi HP ini tetap ada. Jadi kalian nggak harus beli yang Pro tuh. Yang ketiga, performance-nya lebih baik dari iPhone 15 Pro ya kalau mengacu dari benchmark ini. Dan keempat, ultrawide-nya itu udah autofocus yang bisa shoot makro Xiaomi. Yang kelima, habis itu kita bisa dapat kualitas kamera terutama video yang nggak jauh beda dari varian Pro-nya. Lanjut ada photographic style versi terbaru yang walaupun buat gua nggak kepake, tapi mungkin sebagian dari kalian bakal suka buat otak-atik. Yang ketujuh, konsumsi daya baterainya yang awet ya. Padahal dengan ukuran dan kapasitas baterainya yang mungil gini. Terus kalau kalian dirasa butuh lebih dengan layar yang lebih gede juga, bisa lirik iPhone 16 versi plusnya. Dan terakhir, tentu semua itu bisa didapetin dengan harga yang lebih terjangkau dari varian Pro-nya. Terus komplainnya apa tentang HP ini? Refresh rate masih 60 Hz dan secara kamera nggak ada lensa telefoto. Walaupun cuma 2, tapi untuk HP di harga belasan juta cukup nyesek sih. Dan terakhir buat kalian yang pengen punya HP ini, sayangnya masih bersabar lebih lama lagi ya. Karena berita kapan iPhone 16 masuk di Indonesia masih simpang siur. Atau opsi lain, kalian bisa ke Apple Store terdekat kayak di Malaysia atau Singapura. Terus pas balik Indo bayar pajak buat aktifin emailnya. Atau opsi lain yang lebih mager, bisa toel justip rekomendasi gua sg.chipshop. Kalian bisa DM atau cek Tokopedia mereka ya, dijamin aman, cepat dan resmi karena semua proses yang dilakuin sesuai sama peraturan yang berlaku.